Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. نحمده سبحانه ونشكره ومن كل ذنب نستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita hakikatnya menuntut kita, menarik kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita mempergunakan setiap nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, titipkan kepada kita untuk taat beribadah kepadanya. Semoga setiap amalan-amalan yang kita lakukan, khususnya pada bulan Ramadan ini, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu upaya kita untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Tauhid, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas jenis tauhid yang pertama, yaitu adalah tauhid rububiyah. Maka kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada pembahasan yang kedua, yaitu jenis tauhid yang kedua, yaitu adalah tauhid uluhiyah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, pembahasan terkait dengan tauhid uluhiyah ini sangat banyak sekali cakupannya, dan poin-poin penting terkait masalah ini kalau kita tidak bisa selesaikan dalam satu pertemuan, maka insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, karena perkara ataupun masalah terkait dengan tauhid uluhiyah ini menjadi urusan yang paling penting, urusan yang paling besar dalam kehidupan seorang hamba, khususnya saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia salah di dalam memahami masalah ini, maka akan salah seluruh amalan ibadah yang dia lakukan. Maka setiap di antara kita, orang-orang beriman, harus bisa benar di dalam memahami terkait dengan masalah tauhid uluhiyah. Maka untuk pembahasan yang pertama, jemaah sekalian, kita akan mencoba untuk memahami makna daripada tauhid uluhiyah itu. Apa maknanya dan sekaligus apa hal yang penting yang terkait dengan masalah ini. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, tauhid uluhiyah, kalau kita kemarin membahas tentang perbedaan dengan tauhid rububiyah,
Kalau tauhid rububiyah itu adalah kita menjadikan Allah, meyakini, menetapkan bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang menciptakan manusia, mengatur manusia, kemudian memberikan rizki dan lain sebagainya, ya, maka ini maknanya adalah masuk ke dalam tauhid rububiyah. Allah menciptakan, Allah mengatur segala urusan hidup kita, termasuk rizki kita, termasuk ajal kita, dan lain sebagainya. Maka siapa yang kita meyakini melakukan hal ini semua hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dilarang untuk meyakini ada pihak yang lainnya yang memiliki andil ataupun berhak untuk melakukan hal-hal tersebut. Berhak menciptakan, menghidupkan dan mematikan, tidak ada. Berhak untuk memberikan rizki ataupun menahan rizki, tidak ada. Tidak ada yang berhak terhadap hal-hal ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna daripada tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah maknanya adalah kita meyakini dan menetapkan bahwasannya Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Jadi dalam masalah peribadatan, penyembahan, maka tidak ada pihak lain yang berhak untuk kita sembah. Kita berikan niat kita, kita berikan amalan ibadah kita, kecuali satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada tauhid uluhiyah. Maka uluhiyah ini pada dasarnya yaitu adalah berasal diambil dari kata Allah. Ya, Allah itu makna ataupun kata dasarnya apa, jamaah sekalian? Ya. Allah kata dasarnya itu adalah al-ilah. Ya. Kata dasarnya adalah al-ilah, yaitu adalah sesuatu yang disembah. Maka dari kata al-ilah ini diambil makna al-uluhiyah. Baik. Maka kalau kita mau sederhanakan makna daripada tauhid uluhiyah, yaitu adalah sekali lagi kita menetapkan dan menegaskan, meyakini bahwasannya Allah sebagai satu-satunya zat, pihak yang berhak untuk disembah oleh seluruh manusia. Sedangkan selain Allah seluruhnya adalah batil. Ya, tidak berhak untuk disembah, jamaah sekalian. Maka tauhid uluhiyah ini juga terkadang disebut dengan tauhidul ibadah. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya, ya, objek yang kita ibadahi dan tidak ada yang bersyirikat dalam masalah, ya, dalam masalah ini. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini makna daripada tauhid uluhiyah. Kemudian apa urgensi ataupun kepentingan, ya, sisi penting daripada tauhid ini, jemaah sekalian? Maka sisi penting daripada tauhid ini yaitu adalah bahwasannya tauhid ini, pembahasan terkait dengan tauhid ini pada dasarnya menjadi inti daripada dakwah para rasul, ya, para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau mau ditanya
Allah itu nurunkan para nabi dan rasul ke atas muka bumi ini. Tujuannya itu apa? Intinya itu untuk menyampaikan apa? Maka jawabannya adalah untuk menyampaikan masalah tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36. Ya. Dalam surat An-Nahl ayat 36. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus para rasul pada setiap umat untuk apa? Ini intinya. Tujuan Allah mengutus para rasul kepada setiap umat yaitu adalah ani'budullah, agar mereka menyerukan, para nabi rasul itu menyerukan apa yang mereka serukan, ani'budullah, agar kalian semua manusia beribadah, menyembah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya jamaah sekalian, bahwasannya para nabi dan rasul itu, Bapak Ibu sekalian, beserta ujian-ujian yang mereka dapatkan, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, ketika Allah utus beliau untuk mendakwahi kaumnya yang sudah mulai melakukan praktek kesyirikan. Maka Allah utus Nabi Nuh untuk memperingatkan kaumnya agar kembali beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga karena perintah ini, ya, karena misi ini, apa yang didapatkan oleh Nabi Nuh? Permusuhan. Ya. Kemudian hinaan, cacian, dan lain sebagainya. Pengingkaran dan lain sebagainya. Bahkan yang mengingkari beliau itu adalah keluarga beliau sendiri. Coba bayangkan jemaah sekalian. Begitu pula nabi-nabi yang lainnya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa beliau sampai ayah beliau, bapak beliau itu marah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa yang menyebabkan kaum daripada Nabi Ibrahim itu rela untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam? Dan lain sebagainya. Berbagai ujian-ujian yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Tujuannya apa? Ya. Sampai beliau para nabi ini harus merasakan konsekuensi yang berat berupa tadi gangguan manusia, hukuman dari manusia. Sebabnya apa? Karena menyampaikan tentang masalah tauhid uluhiyah ini tadi. Mengajak manusia, ayo sekalian manusia, beribadahlah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ya sesembahan, karena Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini tanpa bantuan siapapun ya. Dan jauhilah apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, begitu pula sampai Nabi Muhammad SAW, ujian yang beliau dapatkan, hinaan yang beliau dapatkan, dan berbagai konsekuensi kehidupan itu dikarenakan beliau mengajak manusia untuk
beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka misi para nabi dan rasul itu, Bapak Ibu sekalian, bukan agar manusia itu beribadah kepada Allah. Saya ulangi kembali. Misi para nabi dan rasul itu bukan agar manusia itu mau beribadah kepada Allah. Benar nggak, Pak? Hah? Bertolak belakang. Kalau para nabi dan rasul itu tugas mereka agar manusia itu beribadah kepada Allah, ya, maka ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada apa? Wajtanibut taghut. Artinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekedar ya sebagaimana negosiasi yang pernah dilakukan oleh kaum Quraisy kepada Rasulullah, ya, wahai Muhammad, bagaimana sekiranya kalau kita berganti-gantian untuk saling mengibadahi Tuhan kita. Saling mengibadahi Tuhan kita. Setahun kami mengibadahi Tuhanmu. Dan sebagai bentuk toleransinya, engkau setahun berikutnya beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud ila akhiril ayat. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Tujuan diutusnya para rasul, ya, para nabi dan rasul, dan misi dakwah mereka itu bukan sekedar mengajak manusia agar mereka mau beribadah kepada Allah, ya. Namun misi mereka itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Dan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah sebelumnya. Nah, ini yang membuat terjadinya penolakan. Kalau cuma sekedar mereka mau menyembah Allah, ya, pagi harinya mereka menyembah Allah, siang harinya mereka menyembah kepada selain Allah, ini bukan menjadi misi dakwah para nabi dan rasul. Ya. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini banyak diajarkan oleh orang-orang yang mengaku muslim, ya, yang mengaku muslim namun pemahamannya salah dalam masalah tauhid uluhiyah itu tadi. Ya. Mereka hanya mengajak yang penting manusia itu menyembah kepada Allah. Ya. Meskipun di sisi yang lainnya mereka juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kamu menyembah Allah, selesai. Yang penting kalian membenarkan, ya, agama Islam, ya. Kemudian kalian juga membenarkan agama selain agama Islam, maka tidak apa-apa. Ini liberal, ya. Dan ini bukan menjadi misi dakwah para nabi dan rasul, jemaah sekalian. Baik. Maka dari sinilah kalau kita mau membaca juga dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah kami mengutus para rasul, ya, seorang rasul pun sebelum kalian, kecuali kami akan wahyukan kepada para nabi dan rasul itu untuk apa? Mengatakan bahwasannya annahu la ilaha illa ana, bahwasannya tidak ada
Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Ini tauhid uluhiyah. Maka beribadah kalian hanya kepadaku saja. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga kalau kita mau membaca begitu pula apa yang disampaikan oleh para nabi, seluruh para nabi dan rasul, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tidaklah para nabi dan rasul itu mengajak kaumnya kecuali mereka mengajak kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibedakan Pak ya? Beribadah kepada Allah dengan mengajak manusia beribadah kepada Allah dengan mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Sebagaimana yang dalam surat Al-A'raf ya, ini surat Al-A'raf ini banyak sekali nanti perkataan para nabi dan rasul yang mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ibadahilah Allah yang sekali-kali tidak ada Tuhan ya, tidak ada Tuhanmu selainnya. Itu pula Nabi Ibrahim mengatakan wa Ibrahim id qala liqaumihi budullaha wattaquh. Ya. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah dan bertakwalah hanya kepadanya. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini makna ya dan urgensi daripada tauhid uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah. Bahwa ini menjadi misi utama daripada dakwah para nabi dan rasul. Namun jangan sampai kita salah paham terhadap hal ini. Para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah untuk mengajak manusia beribadah agar manusia mengibadahi Allah. Belum cukup sampai sini, ya. Harus ada penekanannya di sana. Para nabi dan rasul itu bukan sekedar mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Kalau saja Rasulullah itu Allah perintahkan dan Allah ridha agar manusia mau beribadah kepada Allah, ya, kemudian mereka ya, masih menyembah Tuhan-Tuhan selain mereka, sudah selesai tugas Rasulullah, Bapak Ibu sekalian. Beliau tidak akan mendapatkan cacian, makian, hinaan, bahkan sampai pembunuhan dan lain sebagainya. Namun karena yang beliau ajak, yang beliau dakwahkan yaitu adalah beribadah hanya kepada Allah, maka inilah yang menjadi sebab utama beliau diperangi, beliau dicaci maki dan lain sebagainya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi sisi penting dari tauhid, ya, tauhid uluhiyah menjadi inti dakwah para nabi dan rasul. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, dan begitu pula sisi penting yang kedua daripada tauhid uluhiyah ini adalah bahwasannya tauhid uluhiyah ini menjadi asas ataupun fondasi terhadap seluruh amalan-amalan ibadah kita. Jadi kalau kita salah dalam memahami hal ini, jemaah sekalian, maka konsekuensinya adalah amalan ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kalau pikirannya adalah yang penting saya beribadah kepada Allah, ya, dan tidak dalam rangka mentauhidkan Allah, ya. Saya sholat betul, dia sholat, dia berdoa, Bapak Ibu sekalian, ya, dia berdoa, ini sudah termasuk beribadah kepada Allah. Namun ketika pemahamannya salah, ya, bahwasannya dia meyakini berdoa itu boleh kepada Allah dan boleh juga kepada selain Allah.
Ini karena tauhid uluhiyahnya salah, maka amal ibadahnya juga salah. Doanya tidak diterima oleh Allah. Bahkan doanya justru bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyembelih diniatkan untuk Allah dan diniatkan juga untuk selain Allah. Sah enggak sembelihannya, Pak? Tidak sah. Karena apa? Karena pemahamannya terhadap tauhid uluhiyah ya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan ya, untuk diberikan apa namanya inna sholati wa nusuki ya, wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya salatku, ibadah nusukku. Nusuk itu adalah ibadah sembelihanku. Itu harus kita berikan hanya kepada Allah. Jadi kalau kita berikan double kepada Allah dan kepada selain Allah, maka amalan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan begitu pula yang lainnya. Jadi tauhid uluhiyah ini menjadi asas ataupun pondasi dibangunnya seluruh amalan-amalan kita. Kalau kita membangun amalan-amalan ibadah kita dengan pondasi tauhid uluhiyah yang benar, maka amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita membangun amalan-amalan ibadah kita dengan pondasi yang salah, bukan dengan pondasi tauhid uluhiyah, maka amalan-amalan ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dia beribadah kepada Allah. Tapi subuhnya salat, siang harinya ya melakukan kesyirikan, maka ini tidak akan menyebabkan salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man ata kahinan au saddaqahu bima yaqul, ya. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dia dikatakan oleh dukun tersebut, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, ya, niscaya salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Kenapa salatnya tidak diterima? Karena bermasalah dalam masalah tauhid uluhiyah. Bermasalah dalam masalah tauhid uluhiyah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tauhid uluhiyah sekali lagi kita meyakini, menetapkan, membenarkan bahwasannya Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, maka selanjutnya ya, apa konsekuensi daripada tauhid uluhiyah itu tadi? Ya, konsekuensi daripada tauhid uluhiyah, jemaah yang dimuliakan Allah, kita harus memahami dengan benar makna daripada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini konsekuensinya. Jadi bagaimana cara kita agar tauhid uluhiyah kita itu benar, maka fahamilah makna daripada kalimat tauhid ini. Ya. Jadi jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, orang itu dan ini tauhid uluhiyah ini menjadi kewajiban utama bagi setiap muslim. Orang yang terlahir dalam keadaan sebagai seorang muslim, maka dia otomatis telah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Namun bagi orang yang terlahir ataupun dalam perjalanan hidupnya dia
beriman kepada selain Allah dan ingin masuk ke dalam agama Islam, maka kewajiban utamanya apa? Jamaah sekalian, ya, bersyahadat. Dan ini merupakan amalan berupa mentauhidkan Allah dari segi tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah menjadi kewajiban pertama bagi setiap muslim. Ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah kalau dia belum melakukan kewajiban yang pertama ini. Ya. Ada nggak Pak orang non-muslim ikut puasa? Ada nggak? Ada. Non-muslim ikut sholat? Ada. Non-muslim ikut ibadah-ibadah yang lainnya? Ada. Karena diterima atau tidak? Tidak. Karena apa? Karena dia belum melakukan kewajiban yang pertama berupa ikrar, ya, mengikrarkan bahwasannya, mengikrarkan terkait dengan tauhid uluhiyah itu tadi, dengan ikrar syahadat itu tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka konsekuensi daripada kita memahami kalimat, memahami tauhid uluhiyah, kita harus pahami dengan benar kalimat la ilaha illallah. Kalau kita berbicara tentang kalimat la ilaha illallah ini, jamaah sekalian, ini tentunya pembahasan yang sangat luas sekali, ya, sangat luas sekali. Dan betapa banyak kaum muslimin yang belum paham terkait dengan apa makna daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, apa, ya, syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, apa konsekuensinya, ya. Ditanya rukun Islam saja kebalik-balik, ya. Ditanya rukun Islam saja kebalik-balik, jemaah sekalian. Apalagi disuruh menjelaskan makna daripada kalimat la ilaha illallah, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, konsekuensinya, ya, tambah, ya, dia tidak tahu lagi. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ini kalau tidak, sekali lagi, kalau tidak sampai waktunya, ya, maka insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, ya, terkait dengan makna syahadatain ini, syahadat, dua kalimat syahadat ini, maka karena inilah, ya, karena inilah orang-orang musyrik itu, ya, orang-orang musyrik itu menolak untuk beribadah, ya, menolak untuk tidak berkenan untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena orang-orang musyrik itu kalau mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqahunna, kalau kalian itu bertanya kepada orang-orang musyrik dahulu, zaman dahulu, man khalaqahunna, siapa yang menciptakan langit itu, siapa yang menciptakan bumi ini, siapa yang menciptakan alam semesta ini, la yaqulunallah, niscaya mereka akan, ya, mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, ya, ketika mereka, ya, diminta untuk beribadah hanya kepada Allah, ini yang sudah mulai mereka, ya, angkat tangan, ya, sudah mulai mereka angkat tangan. Dan bahkan tadi sebagaimana kita jelaskan, kalau mereka hanya diminta untuk mengibadahi Allah, maka mereka akan mau melakukannya. Tapi kalau mereka diminta untuk beribadah hanya kepada Allah, inilah yang menjadi sebab mereka tidak mau mengikuti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kalimat ini jugalah, ya, karena kalimat ini jugalah para sahabat Nabi, ya, Bilal bin Rabah, ya, disiksa oleh tuannya, ya. Karena kalimat inilah
Karena kalimat inilah Ammar bin Yasir, ya. Kemudian bapak dan ibu beliau juga mendapatkan siksaan yang sangat berat sekali dari tuannya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit saja kita jelaskan terlebih dahulu makna daripada syahadat la ilaha illallah, ya. Makna daripada la ilaha illallah ini, la di sini itu untuk menunjukkan kalimat makna tidak ada. Ilaha, ya, ilaha itu artinya adalah, pada dasarnya adalah al-ma'luh. Al-ma'luh itu adalah sesuatu yang disembah. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, ilah itu seperti kitabun. Ilahun, kitabun. Ya, jadi huruf tengahnya yang panjang. Ilahun, kitabun. Kalau kitab itu artinya apa, Pak? Yang dibaca. Jadi bentuk kalimatnya seperti itu. Mengapa disebut kitab? Ya, kitabun panjang. Huruf tengahnya panjang. Kitabun, karena kitab itu, buku itu sesuatu yang dibaca. Sama juga ilahun. Mengapa disebut dengan ilahun? Karena menunjukkan makna sesuatu yang disembah. Baik. Jadi jamaah sekalian, makna daripada la ilaha, maknanya itu adalah la, ya, ma'luha, tidak ada sesuatu yang disembah, ya. Dan maknanya di sini adalah, ya, jangan sampai kita salah bahwa maknanya itu bukan tidak ada sesuatu yang disembah, ya, kecuali Allah, bukan. Namun tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Karena kalau tidak ada sembahan yang disembah, ini bertentangan dengan realita yang ada. Betapa banyak sesembahan dalam kehidupan dunia ini yang disembah oleh manusia. Jadi makna yang benar dalam menerjemahkan kalimat la ilaha illallah yaitu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, ya, yang berhak disembah. Jadi jangan sampai kita tidak memasukkan makna bihaqqinnya, yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maka ini belum sempurna, ya, belum sempurna jamaah sekalian. Tidak ada sesembahan, ya, kecuali Allah. Ini bertentangan dengan realita, ya. Ada orang yang menyembah pohon, ada orang yang menyembah batu, ya, menyembah matahari, menyembah api, bulan dan lain sebagainya. Bertentangan dengan realita. Maka makna yang benar, ya, yaitu adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian jamaah sekalian, makna yang syahadat yang kedua, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apa makna daripada wa anna Muhammadar Rasulullah jamaah sekalian? Ini menurut para ulama, makna daripada syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah itu artinya adalah ta'atuhu fima amar, ya. Jadi makna daripada aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, maknanya adalah aku mentaati setiap apa yang beliau perintahkan. Itu makna yang pertama. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar, yang kedua. Jadi aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, maknanya adalah
aku membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan. Ya. Jadi kalau ada orang yang mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, tidak mau menerima hadis Rasulullah padahal hadis itu adalah sahih, maka dia belum membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga apa? Wajtinabu fima ma naha anhu wa zajar, ya. Yaitu adalah meninggalkan, menjauhi setiap apa-apa yang beliau larang, ya. Apa-apa yang beliau larang. Rasulullah melarang hal ini, maka kita tinggalkan, kita hindari dan lain sebagainya. Wa alla yu'badullah illa bima syara'a, ya. Dan tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makna daripada kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau orang itu paham kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, maka insya Allah semuanya sudah selesai, Pak. Ya, dia akan, ya, menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, mentaati perintah beliau, membenarkan setiap apa yang beliau sampaikan, ya, menghindari setiap larangan-larangan beliau, dan tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengakui, saya bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi dalam setiap ibadahnya, ya, tidak mau mengikuti tata cara Rasulullah. Ini enggak benar. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini baru terkait dengan makna syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun selanjutnya terkait dengan apa saja rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, ya, pembatal-pembatalnya, maka ini insyaallah akan kita bahas dalam kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya bagi jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan. Ya. Jamaah ada yang online? Ya. Ya. Dia tak menganggap ibadah, tapi jadi dia nggak menganggap ibadah itu sebagai ibadah. Contohnya ada orang yang menjaga rumah ibadah orang lain, sebagai bentuk toleransi, dan dia ikut nyanyi. Padahal nyanyi itu kan menurut sana ibadah, menurut dia enggak. Nah, apakah itu mengeluarkan atau bagaimana? Tujuan itu adalah mentahulukan dia dan dia. Mereka lebih buat dianya ketika Rasul cuma Rasul itu sebelum terima kasih lagi jadi kalau hiburan dari ada orang kita tahu mungkin Rasul lagi mereka bilang ada itu adalah bunga daripada dan sampaikan dan mungkin kejadian bukan sesuatu yang lain mengatakan
Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk yang pertama terkait dengan orang-orang yang ketika mereka bergabung ya dalam satu rangkaian amalan ataupun ibadah orang-orang non-muslim, ya, non-muslim, maka yang pertama ini apakah dia mengakuinya itu bukan bagian daripada ibadah? Ini pada dasarnya dia tidak tahu, ya, dia belum tahu terkait dengan makna ibadah itu sendiri. Ya, makanya nanti salah satu pembahasan dalam masalah tauhid uluhiyah ini kita akan jelaskan terkait dengan makna ibadah itu sendiri. Ya. Mengapa orang yang mengatakan ini kan saya bukan ibadah dan lain sebagainya, ini sekedar sosial dan lain sebagainya. Itu dikarenakan ya tidak paham terkait dengan makna ibadah itu sendiri, jemaah sekalian. Ya. Ibadah itu apa? Dia menyangkanya ibadah itu adalah sholat, ya, adalah sujud saja, ya. Padahal cakupan makna ibadah itu sangat luas sekali, ya, sangat luas sekali. Maka ini yang menjadi sumber utama, ya, adanya penyimpangan seperti ini, artinya meleburkan diri, ya, bercampur dan melebur, ya, bercampur dan melebur dengan dalam proses peribadatan orang-orang non-muslim, ya, tanpa mengetahui batasan-batasannya. Ya. Maka ini sekali lagi sumber utamanya karena kejahilan, karena ketidaktahuan terhadap makna ibadah dan lain sebagainya. Maka tentunya hal ini tidak langsung membuat seketika secara otomatis dia keluar dari Islam, ya, karena bisa jadi karena kebodohannya dan lain sebagainya, itu yang menjadi penghalangnya. Seperti itu. Jadi harus difahamkan terlebih dahulu, diajari yang benar mana dan lain sebagainya. Ya, kalau bisa suruh ikut pengajian di Ar-Raudhah, biar paham makna ibadah itu sendiri. Baik. Sekali lagi kita tidak membahas, ya, karena apa? Ketika seorang itu ikut serta dalam peribadatan, ya, orang-orang non-muslim, kemudian dia meyakini saya tidak ikut-ikutan, ya, saya tidak ibadah, ya, maka itu pada dasarnya dia sedang berdusta, ya, dia sedang berdusta. Baik. Dan itu hanyalah alasan-alasan yang dibuat-buat saja untuk mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran itu sendiri. Baik, bisa jadi juga mungkin dia sampai pada akhirnya nanti dia beribadah kepada selain Allah, kemudian tidak niat saya seperti ini. Yang dilihat itu bukan sekedar niat, ya, niat dia, namun ibadah itu adalah, ya, apa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, kemudian yang dilakukan oleh hati kita, itu seluruhnya adalah amalan ibadah. Ya. Orang yang tadi kan niat saya kan bukan ibadah ini, ya, itu amalan hatinya, ya, amalan anggota tubuhnya, ya, dia ikut campur di situ, maka dia sudah termasuk ibadah. Baik, itu yang pertama. Terkait kemudian yang kedua, masalah apa tadi, Pak Rizal? Ada Oh iya. Daripada contoh sudah pimpinan yang ini lebih baik yang ya. Baik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda,
Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia. Dan Allah memuji akhlak mulia Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Namun jemaah sekalian, akhlak utama, ya, akhlak utama seorang hamba, ya, itu akhlak itu kan ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, kepada makhluk, akhlak terhadap diri sendiri. Itu seluruhnya adalah akhlak, ya. Jadi kalau seseorang itu akhlaknya baik kepada manusia, kepada dirinya sendiri, tapi tidak baik akhlaknya kepada Allah dengan cara beribadah hanya kepada Allah, maka pada dasarnya dia belum berakhlak, ya. Belum berakhlak itu tadi. Jadi jemaah sekalian, kalau kita pahami dari pembahasan kita tadi, tujuan utama, misi utama daripada diutusnya para nabi dan rasul, yaitu adalah untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Itu misi utamanya, ya, misi utamanya. Meskipun di sana ada misi-misi yang lainnya, ya. Misi-misi yang lainnya adalah memperbaiki akhlak manusia, ya, dan lain sebagainya. Namun yang paling utama dari seluruh misi yang ada, yaitu adalah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, ya. Karena betul tadi, kalau misinya hanya sekedar memperbaiki akhlak manusia, ya, agar dia jujur, amanah dan lain sebagainya, ya sudah selesai, ya, sudah selesai tugas beliau. Namun yang lebih utama dari seluruh pesan-pesan Allah yaitu adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Karena sekali lagi, ya, makna daripada akhlak yaitu adalah bukan sekedar baik kepada sesama manusia, kepada diri sendiri, namun juga harus baik kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau tadi dikatakan bahwa misi para nabi yang sementara para ulama ada berwasiat. Dalam kehidupan kita beragama Muslim. Aslinya bukan Allah berbeda. Iya. Baik. Yang pertama, jemaah sekalian, tugas para rasul, nabi dan rasul, wa ma alaina illal balagh. Wa ma alaina illal balagh. Tidak ada yang ditugaskan kepada kami para nabi dan rasul kecuali apa? Hanya menyampaikan. Ya, hanya menyampaikan. Adapun urusan dia bisa menerima hingga masuk Islam dan lain sebagainya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ya, hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah menyebutkan jikalau sekiranya laja'alan nasa ummatan wahidah walau sya'allahu laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah itu berkehendak, Allah itu bisa membuat seluruh manusia itu beribadah kepada Allah semuanya tanpa terkecuali. Namun ketika Allah hanya memerintahkan kepada para nabi dan rasul menyampaikan,
ya, dan mereka tidak berhak untuk memberikan hidayah taufik itu tadi, maka ada di antara mereka faminhum man amana wa minhum man kafar. Ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Itu artinya apa? Kalaupun seluruh manusia setelah disampaikan didakwahi dan lain sebagainya, seluruhnya tidak ada yang menerima dakwah menerima dakwah para nabi dan rasul, maka pada dasarnya misi mereka itu sudah selesai, sudah tuntas. Karena apa? Yang Allah perintahkan kepada nabi dan rasul itu adalah hanya menyampaikan, ya. Sedangkan urusan siapa yang mendapatkan hidayah dan lain sebagainya, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi dan rasul itu misi mereka sudah selesai, ya, sudah sukses, yaitu adalah ketika mereka berhasil untuk menyampaikan, ya, jujur untuk menyampaikan, tidak menutup-nutupi dan lain sebagainya. Pada dasarnya itu mereka sudah sukses di dalam menjalankan misi mereka, ya. Adapun tadi manusia yang masih tidak beriman dan lain sebagainya, itu karena Allah belum memberikan hidayah kepada mereka. Wallahu a'lam. Iya, tidak ada, ya. Makanya Allah menyebutkan innaka tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau bisa memberikan hidayah berupa penyampaian misi itu tadi. Hidayah ilmu bisa diberikan oleh para nabi, rasul, para ulama. Itu hidayah ilmu mereka bisa menyampaikannya, bisa memberikannya. Namun, ya, untuk hidayah taufik, ya, masuk Islam, kemudian begitu pula mengamalkan ilmu, maka itu yang bisa memberikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Allah. Ya. Silakan. Ya. Kalau kita Baik, jemaah sekalian, tugas para nabi dan rasul, ya, tugas para nabi dan rasul yaitu adalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengurangi ataupun menambahinya sedikit pun. Setelah para nabi dan rasul meninggal, maka siapa yang wajib untuk menyampaikan, meneruskannya, yaitu adalah para ulama. Karena Rasulullah menyebutkan, ya, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris. Pewaris itu maknanya adalah orang yang melanjutkan, ya, tugas-tugas para nabi dan rasul. Karena sudah tidak ada lagi nabi dan rasul, maka yang melanjutkan akan tugas-tugas mereka yaitu adalah para ulama. Maka banyak sekali perintah-perintah
dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kepada kita semua ketika kita sebagai seorang Muslim tidak cukup untuk mendapatkan ilmu kemudian mengamalkannya, ya, bersabar di atasnya, tidak cukup. Namun harus dengan apa? Disertai dengan menyampaikan. Hanya menyampaikan ilmu ini bagian daripada upaya estafet untuk menyampaikan apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ya. Ballighu anni walau ayat. Ya. Sampaikanlah dari aku meskipun satu ayat. Begitu pula Allah memerintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Perintah-perintah untuk berdakwah itu pada dasarnya adalah selain kepada nabi, maka perintah ini juga berlaku untuk, ya, ulama-ulama setelahnya ataupun umat-umat Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu, kewajiban berdakwah tidak hanya pada para nabi dan rasul. Setelah mereka selesai, kemudian tidak ada lagi yang menjalankannya, bukan. Maka harus terus dijalankan. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ya, cukup Pak ya? Ya. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita baru saja selesai untuk membahas terkait dengan tauhid uluhiyah, yang dimana pembahasan ini sangat panjang dan luas sekali. Maka insya Allah kita akan teruskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita akhiri dan sempurnakan majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.